Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap diberi kesehatan dan semangat untuk mengikuti materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara daring. Ya, baik Anda sekalian. Untuk Anda yang ada di kelas 10, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 2, ya, tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ya. Kewarganegaraan Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di luar wilayah RI dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, pada pasal 26 ayat 2 itu menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, bedanya antara penduduk warga negara dengan rakyat sebagai berikut. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Kalau warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan yang bukan warga negara itu disebut orang asing atau warga negara asing. Nah, rakyat sebagai penghuni negara itu mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Ya, pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan bahwa warga negara ialah orang-orang atau bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk itu diatur dalam undang-undang. Nah, asas kewarganegaraan itu pada umumnya terbagi atas dua, yakni asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Sedangkan asas ius soli atau asas kedaerahan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B karena berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, itu dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama, apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Nah, yang kedua adalah bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, adapun sistem yang sering digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan, yang pertama adalah sistem stelsel aktif, yaitu seseorang akan menjadi warga negara suatu negara dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Yang kedua adalah stelsel pasif, yakni seseorang yang sendirinya menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Nah, dalam stelsel ini, seorang warga negara memiliki hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Nah, apa asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara kita? Ya. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan itu menganut asas-asas ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda. Ya. Terus bagaimana cara orang asing bisa masuk menjadi warga negara Indonesia? Nah, itu ada dengan dua cara, yakni dengan cara naturalisasi biasa atau mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada negara kita. Ya, adapun penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia itu diantaranya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden, masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah dan memberi manfaat untuk kita dan orang lain. Ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.